Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Maharani. Saya akan menjelaskan tentang pertanyaan dari tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Yang pertama adalah jelaskan apa pemikiran Jacques Turgot dalam mengembangkan pemikiran ekonomi mazhab fisiokrat. Jawabannya adalah Jacques Turgot mempunyai dua sumbangan utama terhadap ekonomi, yaitu teori uang sebagai tabir dan teori fluktuasi. Menurut Turgot, fisiokrat digambarkan seperti diatur oleh prinsip individualisme, yang artinya individualisme adalah hakim terbaik dari keuntungan sendiri. Aliran ini mempostulatkan sebuah kesesuaian yang sempurna dari keuntungan individu sama baiknya dengan keuntungan raja. Individualisme ini diimplementasikan dalam pemilikan pribadi. Turgot berpendapat bahwa produk net yang diciptakan oleh penggarap tanah menjadi satu-satunya sumber yang dapat memelihara kehidupan golongan masyarakat lain. Dan jika petani merupakan produsen sudah menciptakan surplus, kemudian petani dapat menjadi penyewa dan pembeli jasa sejumlah tenaga kerja. Mereka yang bekerja di sektor perdagangan dan industri kecil, sebenarnya mereka mendapat subsidi dari petani penggarap. Mereka yang tidak mempunyai tanah menjadi buruh tani pada petani penggarap. Kemudian muncul masalah upah dan laba. Dalam kenyataannya muncul sewa tanah atau rent. Rent tersebut yang pada akhirnya tumbuh menjadi akumulasi modal. Modal yang terakumulasi tersebut akhirnya merupakan sumber modal untuk pertumbuhan sektor industri, di samping sektor industri pertanian itu sendiri. Soal yang kedua adalah jelaskan pembagian masyarakat perekonomian menurut Kusney. Jawabannya adalah Kusney berpendapat dan membagi masyarakat ke dalam 4 golongan, yaitu yang pertama kelas masyarakat produktif, yaitu yang aktif mengelola tanah. Yang kedua kelas tuan tanah. Yang ketiga kelas yang tidak produktif atau steril, terdiri dari saudagar dan pengrajin. Yang keempat adalah kelas masyarakat buruh atau labor yang menerima upah dan gaji dari tenaganya. Dan Kusney berpendapat bahwa hanya tanah sebagai satu-satunya sumber pendapatan dan kekayaan. Maka para petani dan penambang dianggapnya sebagai kelompok masyarakat yang produktif. Para tuan tanah dianggapnya sebagai penghisap belaka karena hanya memperoleh hasil tanpa kerja. Kegiatan industri dan pedagang dianggap tidak produktif karena kegiatan produksi hanya mengubah bentuk dan sifat barang, sementara perdagangan hanya memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.